Halo fellas, look who's back up, it's me, Sika Siapa. What's up? Selamat datang kembali di channel gue kali ini. Dan kali ini, ya, sorry banget ya, sebelumnya gue minta maaf banget karena baru bisa bikinin sekarang, ya. Jadi ini adalah video paranormal experience gue yang lain, part berikutnya ya. Karena video yang kemarin kebetulan sudah tembus 27.000 likes. So, thank you so much guys for make this happen, ya. Tapi sebelum itu gue mau minta maaf kenapa baru bisa bikin sekarang, karena dari kemarin gue lagi senang banget bikin challenge sama Indira gitu kan. Dan memang kemarin sempat ada problem yang dimana bikin gue agak sedikit ngedown untuk ngomong langsung dalam jangka waktu yang panjang gitu loh. Jadi kayak agak, ya moodnya agak kurang asik lah kira-kira kayak gitu. Dan juga gue harus turutin subscriber gue yang lain juga, karena banyak juga yang minta bikin challenge lagi kayak gitu. Jadi gue emang harus turutin salah satu. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nungguin video paranormal experience gue ini keluar ya. So mari kita mulai videonya. Tapi sebelum itu seperti biasa ya, kalau misalkan video paranormal experience ya, syaratnya 20.000 likes dulu, baru gue nanti akan bikinin part berikutnya. So nggak usah pakai disuruh sih, seharusnya sih langsung aja klik tombol like dari sekarang. Go 20.000 likes baru gue lanjutin part berikutnya. Santai aja, gue banyak cerita kayak gitu tuh, banyak banget. Jadi buruan deh klik tombol like dari sekarang. Udah ya? Oke udah ya? So, let's just begin the story. Jadi sebenarnya ini masih seputar kasus penunggu di rumah gue. Karena sebenarnya gue tinggal di rumah lama gue itu dari kecil sampai kira-kira SD. Di rumah yang lama. SD-nya tuh mungkin sekitar kelas 3, kelas 4, gue lupa sih tepatnya. Pokoknya ya lumayan lama lah, dari gue lahir lah di rumah lama gue itu. Nah di rumah yang baru ini juga nggak kalah lama gitu kan, ya sampai sekarang bahkan gitu. Sekarang karena gue ngekos aja gitu. Kalau misalkan gue ngekos pun ya berarti gue masih di rumah gue yang lama itu, yang dimana sekarang tempat tinggal orang tua gue. Gue nggak tahu apakah mereka sering diganggu juga atau enggak. Intinya gue lama di rumah gue yang sekarang itu. Jadi misalkan ada yang bilang ya, misalkan ada ya orang yang sirik bilang, ini orang kok hidupnya nggak tenang banget ya, banyak banget gangguannya. Sebenarnya gangguan itu nggak begitu berarti ya, banyak memang, tapi sebenarnya nggak begitu berarti. Gue nggak takut, seperti yang gue selalu bilang, gue nggak takut sama yang kayak gitu-gituan. Tapi kan kalian minta untuk diceritakan, that's why gue ceritakan gitu kan. Gue nggak takut sama sekali, cuma memang gue ingat setiap detailnya gitu. Dan karena jarak gue tinggal di situ itu lama gitu, bahkan sampai sekarang mungkin puluhan tahun gitu kan, mungkin gue sekitar 15 tahun 16 tahun di rumah yang sekarang itu gitu kan. Ya jadi gimana nggak banyak gitu, sementara gue aja masih tinggal di situ. Ya bahkan kalau misalkan gue pulang gitu dan gue tidur di lantai atas, bunyi sofa itu masih ada. Bisa aja dong gue ceritain sofa itu bunyi lagi part 2 gitu kan. Karena itu terus berlanjut gitu, selama belum pindah ya mungkin dia nggak akan pergi dan mungkin akan selalu ada kasusnya. Tapi karena kita sekeluarga sudah terbiasa, that's why kita nggak ngerasa keganggu sebenarnya. It's fine gitu loh. Kayak nyokap gue itu kelihatan senang-senang aja, nggak yang kayak wah kita harus pindah nih sekeluarga. Enggak, bokap gue juga gitu kan. Mungkin karena udah terbiasa juga dari rumah yang lama juga gitu kan, sering digangguin kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, nggak ada gangguan yang berarti banget gitu loh, yang nggak mengganggu keluarga kita gitu loh. Nggak ada yang, keluarga gue nggak ada yang sampai meninggal karena digangguin, sakit sampai digangguin. Jadi memang kita tetap lanjutin hidup kita seperti biasa, tanpa harus pindah rumah gitu loh, tanpa harus menghindar dari hal-hal itu. Jadi anggap aja memang mereka hidup di sisi kita gitu ya intinya. Kayak contohnya misalkan terakhir kali gue balik ke rumah tuh, nyokap gue cerita, jadi gue punya keponakan, anak dari kakak kandung gue. Itu dia kayak lagi diem gitu, terus tiba-tiba ngomong gini, mama. Jadi neneknya itu, which is nyokap gue, dia panggilnya bukan eyang, bukan nenek, tapi panggilnya mama. Karena dia panggil nyokapnya itu mami, ya. Manggil nyokap gue itu mama, panggil nyokapnya dia mami, ya. Si keponakan gue ini. Terus tiba-tiba dia bilang gini, mama,
di atas tuh ada etan. Dia nunjuk ke arah tangga, yang ada di atas, yang tangga merah ya. Sorry, dulunya tangganya warnanya merah sih. Jadi tangga yang lantai 3 maksudnya. Jadi kan kalau dari ruang tamu kan mereka selalu bercanda, bukan ruang tamu namanya apa ya? Ruang tamu kan yang di kiri. Ruang nonton TV lah, itulah ruang keluarga itu. Itu kan bisa kelihatan, yang gue bilang itu dulunya kamar gue. Jadi bisa kelihatan memang kalau kayak lo agak nyudut ke kiri dikit gitu, lo bisa ngeliat gitu. Dan nyokap gue sama keponakan gue tuh emang suka bercanda gitu di situ. Jadi kayak ntar lagi diam gitu tiba-tiba, ih mama di atas tuh ada etan, sering banget kayak gitu. Nyokap ntar kadang ketakutan, tapi ya udahlah, paling kayak keponakan gue dibawa ke kamar terus kayak diajak tidur aja, udah sesimpel itu sih, kayak nggak yang gimana banget gitu kan. Keponakan gue nggak pernah sakit, nggak ada yang kenapa-napa lah intinya kayak gitu. Nah, that's why cerita paranormal experience gue tuh banyak banget, like literally banyak banget. Kalau gue jejerin satu-satu tuh bisa mungkin puluhan ya, secara gue tinggal puluhan tahun gitu di rumah itu, dan setiap hari ada aja gangguannya gitu kan. Nah, seperti yang gue mau ceritain sekarang ini gitu ya, kalian yang follow gue di Instagram juga pasti tahu ya, karena beberapa kali gue sempat post di IG story gue juga, bukan beberapa kali sih, kalau nggak salah waktu itu cuma sekali sih gue pernah. Jadi kalian yang follow gue di Instagram pasti tahu. Kalau yang belum follow, boleh follow dulu di @gustavode supaya tahu ya kalau misalkan gue update sesuatu. Jadi gue pernah bilang di IG story gue itu, gue sama Indira itu dulu sering berantem. Bukan sering sih, Indira beberapa kali tuh ngomel ke gue, bilang, nih kamu nih kamarnya nih ada siapa nih masuk nih, kata dia gitu. Hah? Kenapa emang kayak gitu? Jadi Indira tuh dulu kalau misalkan ngedit video itu di kamar gue, karena komputer ini yang kalian lagi lihat ini, maksudnya komputer yang gue gunakan untuk recording dan segala macam ini dulu di kamar gue pas gue masih tinggal di rumah. Jadi kalau misalkan Indira mau numpang edit dulu tuh, zaman-zamannya dia video natural remedies tuh ya, itu ngeditnya di kamar gue, di komputer gue itu di kamar, terus dikasih misalkan ngasih voice over videonya tuh juga di komputer itu gitu. Jadi dia mau nggak mau emang harus di kamar. Nyokap gue tahu, tenang aja, nyokap gue di bawah gitu kok. Jadi kalau pacaran tapi mainnya di kamar ya mau gimana gitu kan, karena emang komputernya di kamar gitu. Jadi ngerjain di kamar gitu. Indira tuh suka kadang nginjek rambut gitu. Rambutnya itu panjang gitu. Rambutnya itu panjang, terus juga agak keriting ya, agak ikal. Kenapa dia nanya, nih kamu nih siapa nih masuk kamar kamu nih, kamu ngajak siapa nih ke kamar gitu. Kenapa dia nanya kayak gitu? Karena nyokap gue itu rambutnya pendek. Nyokap gue itu dari muda itu rambutnya selalu pendek. Pendeknya tuh kalau nggak bodol segini, paling ntar agak panjangan segini, ntar kalau udah agak sepundak dipendekin lagi segini kayak gitu. Jadi nggak mungkin kalau nyokap. Itu yang pertama. Yang kedua, kakak lu gimana? Kakak gue itu pulang ke rumah bisa sebulan cuma 2 kali, sebulan cuma sekali, dan tidurnya itu di kamarnya dia yang sekarang di sebelah kamar gue yang di atas itu. Jadi nggak masuk kamar gue gitu lah ya. Dan ini rambutnya tuh banyak, setiap hari selalu nambah, disapu nambah, disapu ada lagi, rambutnya panjang, agak ikal. Indira berapa kali ngomel tuh urusan kayak gitu. Gue selalu bilang itu sampai sekarang aku bahkan nggak tahu gitu ya. Itu dari zaman kita pacaran tuh, kalian boleh tanya sama Indira. Akhirnya sampai sekarang Indira masih suka bercandain gitu kalau misalkan gue nanti gue ceritain deh, karena ini gue lagi di kamar ini juga gitu, kamar kosan ini juga. Oke, itu ya. Jadi ada rambut ikal gitu, panjang, mungkin sekitar belakang pundaknya, apa sih namanya, sepunggung lah kira-kira tuh rambutnya, kira-kira sepunggung ya. Gue nggak pernah aneh-aneh ngajak cewek ke kamar. Terus juga nyokap gue rambutnya pendek, kakak gue jarang ke kamar gue, jarang pulang dan jarang ke kamar gue gitu kan. Gue nggak pernah nemu jawaban itu rambut siapa. Bahkan yang anehnya adalah ini kan gue cerita yang kamar di atas gitu ya. Yang anehnya lagi adalah kalau misalkan kalian tahu
itu sudah berlangsung semenjak kamar gue di bawah, ya. Jadi kalau kalian kemarin dengar cerita, wah kakaknya Autap diikutin sama jin atau setan yang cowok, gitu kan. Utapnya nggak diikutin. Well, sekarang kalian tahu dia udah ngerjain gue dari semenjak kamar gue di bawah, gitu kan. Di kamar di bawah itu juga sering. Nah di kamar bawah ini anehnya lagi nih ya, di kamar bawah itu dulu kamar gue tuh ada karpetnya, gitu. Nah rambutnya itu bukan cuma kayak di lantai gitu kan, kalau karpet kan nggak full satu kamar lantai gitu karpet gitu kan, pasti kan ada bagian yang lantainya itu, nggak cuma di lantainya itu doang. Lo kalau buka bawahnya gitu, kayak diangkat bawahnya itu ada lagi gitu, jadi di bawah karpet ada rambut gitu. Dan itu banyak, like literally kayak orang, wah kan gila gue merinding, kayak orang rambutnya terus tiap hari rontok gitu, kayak orang kena penyakit gitu, setiap hari rambutnya rontok. Jadi kayak beneran banyak gitu. Nah gue sampai sekarang nggak tahu itu rambut siapa. Dan ada kejadian lain ya, masih seputar rambut ya. Kalau tadi gue bilang ya, apa namanya, gue nggak tahu itu siapa ya, rambut siapa, nggak literally nggak tahu sih sebenarnya. Gue tahu, nanti akan gue ceritain di akhir. Jadi tiba suatu ketika gue tidur, itu gue lupa ya di kamar atas atau di kamar bawah. Kalau nggak salah kemarin juga gue sempat ceritain yang gue suka kebangun itu ya. Nah selain gue tiba-tiba kebangun gitu ya, kayak randomly kebangun jam 2, jam 3 gitu, selain gue randomly kebangun itu, beberapa kali juga kejadian tuh kebangun bukan karena random tiba-tiba kebangun kayak gitu, enggak. Jadi kayak gue tidur tuh kan kayak ya udah, kayak selalu madepnya tuh kalau nggak ke kanan terlentang. Gue cuma 2 gaya itu ya, madepnya ke kanan kalau nggak terlentang gitu, nggak pernah madep kiri. Gue nggak bisa tidur kalau madep ke kiri. Selalu kalau mau tidur tuh ke kanan. Serandom-randomnya tiba-tiba gue berubah posisi tidur, pasti gue posisinya terlentang. Nah waktu itu gue lagi tidur posisinya terlentang gitu, tengah malam, terus tiba-tiba kayak hidung gue tuh geli gitu. Gue gini-gini, gatel, gue giniin sekali gitu kan. Terus lagi nih di bibir gue gitu, kayak ada rambut gitu. Gue gatel gitu kan. Terus gue giniin, kok rambut gitu kan. Terus aneh nih gitu kan. Terus gue gini lagi gitu, belum begitu nggak gitu kan, belum begitu nggak, sampai yang ketiga kalinya begitu gue giniin, rambut. Terus gue baru sadar gitu, gue nengok ke atas. Itu kayak ada, beruntung keluarga gue dari dulu budayanya itu adalah kalau misalkan tidur selalu mati lampu, jadi lu nggak bisa ngelihat segala sesuatu itu secara jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, gue minus, kalau tidur nggak mungkin pakai kacamata, apalagi pakai soft lens ya. Jadi gue ngeliat kayak ada sesuatu yang di atas, apa sih ini namanya, plafon ya. Pokoknya dia lebih terang, maksudnya dia kayak bentuk gitu, lebih terang daripada bagian yang gelap di sebelah-sebelahnya. Jadi plafon di sebelah-sebelahnya itu kan akan lebih gelap ya, kalau misalkan ada sesuatu gitu kan. Dan itu lebih terang gitu. Jadi kayak ada, ya gue nggak tahu itu bentuknya apa ya, pokoknya dari situ gitu loh, jatuhnya tuh dari situ. Nah jadi gue kebangun tuh gara-gara rambut gitu. Dan ketika gue melek gitu, gue baru sadar gitu pas lihat ke atas gitu, oke, sepertinya itu ada satu blok hitam yang lebih terang daripada bagian yang lain ya, bagian plafonnya itu kayak ada sesuatu gitu kan. Nah itu kan gue bilang lagi terlentang gitu kan, gue lagi posisinya terlentang. Terus ya udah, Utap nanggulanginya gimana? Ya udah, gue pada saat itu adalah langsung mikir cepet aja, gue tarik selimut, gue madep kanan. Udah, sesimpel itu ya, sesimpel itu gue menyelesaikan masalah ketika lo dihadapi atau ditakut-takuti oleh makhluk itu gitu. Jadi ya udah gitu kan. Itu yang kasus yang pertama. Jadi gue tinggal madep ke kanan aja, terus lanjutin tidur aja gitu. Terus besok pagi juga paling lupa gitu, nggak perlu cerita sama nyokap, bokap gitu-gitu, karena kayak biasanya kalau orang tua tuh suka agak nggak percaya ya, padahal sebenarnya mereka juga ngalamin gitu, tapi mereka mencoba untuk positive thinking atau mencoba untuk tidak
apa ya namanya, realistis gitu. Justru malah mereka mencoba serealistis mungkin gitu kali ya, bahwa yang kayak gitu-gitu nggak ada. Sementara di agama gue aja justru diajarin yang kayak gitu-gitu memang ada. Dan kenapa dia muncul? Karena dia bertujuan untuk menakut-takuti, menyerupai suatu bentuk yang kita takutin. That's why kalau di luar negeri setannya beda lagi bentuknya. Karena di luar negeri yang ditakutin oleh uh, orang luar adalah ya setannya beda gitu. Belum tentu mereka ngelihat pocong mereka takut gitu kan. Ya mereka takutnya misalkan ngelihat vampire, jadi mereka berwujud seperti vampire. Kayak gitu-gitu sebenarnya, sesimpel itu sih kalau yang menurut pendapat gue kayak gitu. Jadi mereka berwujud, jadi mereka sebenarnya itu jin, lalu mereka berwujud seperti ketakutan kita gitu. Lalu mereka menakut-takuti kita dan berharap kita lebih takut sama dia daripada pencipta kita atau Tuhan kita gitu. Jadi kalau di agama gue kayak gitu tuh dosa gitu. Jadi kita malah jadi merasa Tuhan kita tuh nggak punya power untuk bantuin kita gitu. Padahal ya kalau kita berserah diri sama pencipta, pasti makhluk itu sebenarnya pergi gitu kan. Tapi mereka membuat kita lebih takut sama mereka daripada sama Tuhan kita. Intinya gitu, membuat kita supaya berdosa lah, kira-kira kayak gitu. Jadi yang gue percaya adalah hal itu. Itu kasus yang pertama. Penyelesaiannya itu gue tinggal madep kanan aja. Kasus yang kedua, balik lagi nih, kamar gue masih di bawah, jadi kita bolak-balik gitu ya. Kamarnya masih di bawah, belum pindah ke atas, zaman sebelum dibongkar gitu. Pipis biasa gitu kan, tinggal nyebrang, kamar mandi di depan. Seliweran, orang kalau pipis tuh biasanya kan kebeletnya tiba-tiba, jadi kebangun, aduh kebelet pipis lagi gitu kan, terus kayak jalan gitu, kayak orang PA gitu kan, terus tiba-tiba masuk ke kamar mandi gitu, pipis gitu. Sama kasusnya, tapi kasusnya ini nggak yang yang kejatuhan gitu, nggak. Ini kejatuhan tapi nggak literally kejatuhan rambut, tapi bukan kejatuhan helaian rambut, tapi kejatuhan rambut atau rambut yang dikibas-kibaskan sebenarnya. Jadi gue lagi nunduk gini kan, kalau pipis kan pasti nunduk ya kan, kayak iseng aja ngeliatin ade lu gitu kan. Ya lu pipis mau gimana sih, paling serandom-randomnya kayak gini gitu kan. Tapi yang paling sering adalah cowok itu kalau pipis ya udah sambil ngeliatin adenya gitu, kayak random ada air keluar cur gitu. Terus kayak gue lagi nunduk gitu, tiba-tiba tuh kayak di jidat gue tuh ada kayak rambut, tapi kayak bukan helaian, tapi bener-bener full rambut orang gitu, panjang gitu di sini gitu. Terus gue kayak mikir, ini apa ya? Kok geli-geli? Rambut gue pada saat itu pendek, jadi gue kayak mikir, oke, something's wrong gitu kan. Terus akhirnya selesai pipis, gue tetap nunduk gitu. Terus gue ambil air di bak, gue siram, balik badan gue tutup kamar mandi gitu kan. Ya udah, masuk ke kamar gitu. Jadi gue beranggapan bahwa dia nempel di tembok atas kepala gue gitu, terus kayak rambutnya jatuh ke bawah gue gitu, terus kena rambut gue juga gitu, maksudnya jidat gue gitu, jadi nyenggol-nyenggol gitu. Dan ya gitulah, mungkin mau bikin gue ketakutan. Tapi ya itu, gue nggak mau ngeliat gitu, jadi gue balik badan, langsung ambil air, siram, dan langsung balik ke kamar tidur. Udah, gue cara menanggulanginya cuma kayak gitu doang gitu. Takut nggak, merinding iya gitu, nggak bohong gitu loh. Takut kan lebih ke kayak wah anjir kayak gitu kan. Kalau gue lebih ke kayak oke, something's wrong, cabut deh yang kayak gitu. Oke, something's wrong, gimana ya? Oke, tutupin selimut, udah gitu doang. Terus merinding, udah. Terus tidur, lupa, gitu-gitu doang. Nah, kenapa tadi gue bilang kalian jangan berpikir bahwa kakak gue diikutin terus utap enak ya nggak diikutin gitu kan. Kakaknya diikutin sama jin cowok yang ganjen gitu, adiknya enggak gitu kan. Enggak juga sih gitu. Klimaksnya adalah kenapa gue bilang tadi gue merinding, dan gue sekarang lagi di kosan sendirian ketika gue cerita ini. Indira sampai sekarang masih suka curiga, bukan curiga, lebih ke kayak ngegodain ya. Dia sebenarnya tahu gitu, tapi dia suka ngegodain gitu, kayak nih kamu nih ngajak siapa nih ke kamar kos nih gitu-gitu. Rambutnya panjang nih, Ika lagi. Aku kan rambutnya nggak keriting, kata Indira kayak gitu. Aku kan rambutnya lurus kayak gitu-gitu.
ya bisa dibilang mungkin dia masih ngikutin gua bahkan sampai ke kosan ini, bahkan sampai kemanapun gua pergi mungkin ya. Ini cuma mungkin gitu. Indira tahu, kalian boleh tanya. Jadi kalau misalkan yang bilang gua itu bohong, kalian boleh tanya sama Indira. Silakan, gua nggak janjian ya sama Indira. Kalian silakan tanya sama Indira. Ya emang di kamarnya Kak Gustaf tuh suka ada rambut ikal ya. Dan itu banyak. Indira rambutnya nggak rontok, Indira rambutnya nggak ikal ya. Itu banyak di sudut-sudut yang dimana kayak di bawah komputer gua gini ya. Ya kalau misalkan gua ajak cewek yang nggak main di komputer sih sebenarnya gitu kan, kayak di bawah komputer gitu, kayak kadang kaki lo tuh kayak nginjak itu ngeres pas dilihat kayak ada sekitar 4 helai rambut kayak gitu ya. Dia sepertinya mengikuti gua sampai sekarang. Mungkin dia suka sama gua, mungkin. So ya, itu aja cerita yang mau gue ceritain sekarang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka ya. Seperti biasa 20.000 like baru gue lanjut ke part berikutnya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau langganan karena itu gratis seumur hidup tanpa duit apapun. Jadi kalian gak usah takut. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol bell ya atau lonceng ya, notification itu supaya kalian dapat notifikasi langsung dari YouTube-nya ketika gue upload video baru. Jadi kalian gak bakalan ketinggalan karena mulai dari sekarang ya, 30 menit pertama gue akan balesin komen kalian ya. 30 menit dari video ini upload ya, gue akan balesin komen kalian secara personal langsung. Hanya 30 menit pertama ya, 30 menit awal. Jadi kalian kalau mau jadi notif squad ya dan mau komennya dibalas sama gue, langsung aja klik tombol bell atau lonceng ya. So that's it guys for today. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, jangan lupa gitu. Stay awesome. Peace. Bye bye. Thank you.